sampai dikasih materi kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi udah dikenalin panjang sama Allah tadi udah dikenalin panjang. Thank you Allah. Cuma mungkin aku akan kenalan sedikit lagi ya teman-teman sebelum aku lebih jauh lagi. Cuma sebenarnya ketika datang pertama kali ke sekolah ini, saya sangat well impressed teman-teman. Betul ya dikatakan Bapak, saya tuh dari Sukoharjo, putra daerah Solo gitu. Nah, dulu saya rasa kayak sekolah saya, buat konteks ya teman-teman ya. Saya tuh dulu SMA, namanya di SMA Batik 1, ada yang tahu sekolah itu? Oh ya. Pada zamannya itu sekolah kayaknya paling bagus ya di Solo. Pada zamannya gitu. Dan biasa aja gitu. Pas saya ke Jakarta, akhirnya ke Jakarta tuh, saya banyak pegang sekolah internasional, Lab School, Cikal, pokoknya sekolah-sekolah internasional. Terus saya lihat kayak sekolah saya tidak ada apa-apanya ini ternyata ya. Ketika sampai di Jakarta ya, sejauh itu ujian pendidikan kita. Tapi hari ini diundang, kebetulan ada Pak Adi namanya, itu teman saya juga. Pas kesini kayak, wah bagus banget ya sekarang di Solo ada sekolah sebagus ini, kualitasnya oke banget. Terus cerita-cerita juga sambil di sini ternyata banyak yang menang olimpiade, banyak yang menang bahkan internasional juga. Jadi ya very proud sekolah ada di Solo, ada sekolah kayak gini. Saya punya anak umur 1 tahun, mungkin yang awalnya saya mau sekolah di Jakarta Pak. Jadi saya kayaknya mau sekolah di sini aja sekarang umur tahun gitu ya. Boleh tepuk tangan untuk yayasan ini. Oke, nah tapi hari ini teman-teman, aku mau kenalin pada khususnya satu kompetisi yang mungkin kalian belum banyak tahu, yaitu MUN atau Model United Nations. Ada yang pernah dengar soal ini sebelumnya? Boleh angkat tangan? Oh, oke, udah cukup banyak ya, tapi banyak yang belum tahu juga ya. Oke, boleh dibantu next. Oke, tapi karena dikit tadi soalnya dan banyak dikenalin, aku kenalin beberapa detail-detail lagi. Ya aku founder dan CEO-nya dari Globi. Aku udah kurang lebih 70 conference di 15 negara. Jadi aku di Singapura, Malaysia, hampir semua negara ASEAN itu pernah, paling jauh ke Paris. 2019 aku ikut Paris International Model United Nations dan menang Most Outstanding Delegates. In that time aku berangkat 16 orang, se-Indonesia berangkat 16 orang. 2019 you are and only orang Indonesia yang dapat penghargaan. Boleh kasih tepuk tangannya kalau gitu. Sopo mungkin, lalu kok ya, ya. Nah, dan setelah itu pulang, akhirnya banyak dipanggil dan banyak ngebantuin teman-teman se-Asia Tenggara. Jadi MUS, kalian tahu MUS? Acara di Singapura. Mereka bikin MUN, saya yang datang gue jadi jurunya. NTU juga, India juga, Filipina juga panggil. Ada namanya Desailly University, itu kayak UI-nya sana lah. Panggil saya buat bantuin. Udah, sampai akhirnya di 2020 saya sempat kerja di UNDP Malaysia. Memang bentar banget. Januari masuk 2 bulan habis itu COVID. Setelah saya pulang aja, jadi nggak saya masukin CV itu kan baru aja kayak udah gitu. Nah, udah tuh habis itu ya akhirnya akhirnya saya bikin platform ini karena pengen bantu misinya 1 juta pemuda Indonesia itu go internasional dan berprestasi. Oke, boleh next. Ya, ini kenal dikit tadi ya soal Globi, kita udah bantu lebih dari 500 peserta, 500 meeting kita buat menang penghargaan internasional. Tapi the thing is, oke lah penghargaan internasional kayaknya kayak gitu. Tapi boleh di next. Nah, ya ini kursus kita sebelum aku lanjut, ini kursus kita. Jadi buat gambaran ya intinya, aku kumpulin nih orang-orang yang menang di Harvard, menang di Yale, menang di Singapura, menang di mana-mana gitu kan. Untuk jadi coachnya, bantuin konekin kalian supaya kalian belajar dari orang-orang terbaik. Itu yang kita lakuin. Oke, boleh di next aja. Oke, so what is Model United Nations? Aku mau kenalin dulu ya. Apa itu MUN? Model United Nations. Ada yang udah anak-anak udah tahu, tapi boleh bantu aku jelasin salah satu. Ya boleh. Aji. Namanya siapa? Terus explain to your friends what is MUN. Oke, aku kenalin nama aku Raska. Raska. Oke. Dari kelas 11 Oxford. Oke. Kalau ditanya apa itu MUN? Nah,
singkatnya, MUN is all about conference where we gather students around the world to meet up in one room or general assembly, where we discuss world's pressing issues dan juga working together towards making a reasonable resolution. Kira-kira itu sih. Ya, oke, boleh. Makasih Aska, boleh kembali. Thank you. Thank you, Aska. Enggak soalnya kan dijelasin oleh Aska, tapi aku sih bantu simplify untuk kalian ya. Boleh next. Jadi MUN kata kuncinya simulasi sidang PBB. Oke, simulasi sidang PBB. PBB kalian tahu? Bagus-bagus. Persatuan bangsa-bangsa ya. UN, United Nations. Jadi bayangin diplomat. Nah, kalian jadi diplomat sih. Jadi benar kan dikatain Aska. Jadi kita bahas isu-isu internasional. Jadi bayangin isu Israel Palestina. Tahu ya? Secara general. Nah, bayangin kalian tuh conference dikumpulin, kita discuss isu itu. Yang diobrolin apa? Bener-bener gimana caranya bikin Israel sama Palestina damai. Oke, nanti kita bentuk ya, bentuk lagi, tarik. Oke, masalahnya di mana? Wilayah. Oke, wilayah kita harus di mana? Oh, apakah kasih ke Israel? Apakah kasih ke Palestina? Apakah two-state solutions? Kita bagi, tarik lagi. Oke, kalau bagi yang mana punya ini? Nah, kayak gitu pembahasannya ini. So we discuss international issue. Okay? Buat apa? The purpose is to fight global issue. Tapi itu baru contohnya, misalnya Palestina. Isu internasional yang ada bisa sebutin nggak apa? Boleh? Carbon footprint, boleh. Berarti hubungannya sama climate change. Apa lagi? Kelaparan, Rusia Ukraina, global warming, gender equality, ekonomi syariah. Itu isu internasional. By the way, minyak, banyak ya. Nah itu kita bahas isu itu. Oke, kita bahas itu to find global solutions dan bayangin kita jadi global chilling. The thing is, jangan salah kaprah juga. Kita nggak selalu jadi delegasi Indonesia. Kita bisa jadi delegasi lain. Russia, India, Malaysia, kita bisa jadi negara macam-macam. Dan justru ini ada strateginya ya, karena India dan Gede ini lomba, boleh next. Nah, jadi di MUN itu ada awards-nya. 1, 2, 3, 7 total 7 pemenang. Dan itu satu council. Satu council itu kayak grupnya gitu lah. Kalau Olimpiade itu bayangin kayak ada grup atau mapel ya, biologi, fisika, kayak gitu. Nah, sama tuh kalau kita MUN nanti kita akan berbagi namanya council. Nah, council itu ada yang bahasnya kelaparan, ada yang bahasnya apa? Nah, tergantung minat kalian apa. Kalau yang pengen ke dokteran, kalian ikutnya ke WHO, bahas soal vaksin, bahas soal COVID, gitu. Nah, di tiap council itu, kalau yang internasional ya, itu kurang lebih ada 70-an orang. Yang menang cuma 7. Berarti cuma 10%-nya yang menang. Nah, pemenangnya ada best delegates. Ini juara satunya disebut best delegate. Most outstanding delegates itu juara 2-nya. Berarti kelihatan nggak ya di belakang ya? Nanti PPT-nya dia bisa ya. Terus ada honorable mention itu peringkat 3-nya. Verbal commendation ini punya 3 teman-teman. Jadi kayak juara nomor 1, 2, dan 3 dan best position paper. Best position paper ini juara terpisah. Oke? Jadi itu ibaratnya kalau kalian main band 1, 2, 3 itu kayak wah kalian band nomor 1, band nomor 2. Kalau best position paper itu kayak gitaris terbaik, drummer terbaik gitu. Drummer terbaik kan bukan band yang mana? Nah itu tuh sama kayak gitu. Tapi guys, ini bisa double quotes. Itu MUN. Oke, boleh di next. Nah, tapi pertanyaannya adalah why MUN gitu? Kenapa kok harus ikut MUN gitu? Dari sekian banyak competitions, kenapa kok hari ini mau kenalin MUN? Aku mau mulai dari next. Ini namanya Hanan. Hanan lolos 2. 1 dia SNBP ke HIUGM. Dan yang kedua dia dapat full scholarship dari pemerintah Kanada buat kuliah di sana. Oke. Nah, kalau ditanya apakah Hanan anak yang pintar?
kita bisa berdebat. Karena kalau ranking base, dia tuh ranking bawah-bawah guys. Ya tengah-tengah lah, kalau dari peringkat 30 dia 25, 26, kayak gitu lah. Oke. Tapi prestasinya dia banyak. Dia pernah menang di Malaysia, pernah menang di Bangkok, pernah menang di Indonesia banyak. Tuh ada list bosnya mungkin dia kelihatan, dan di sana dia punya banyak list bos dan menang gas dari list bos terus. PK1, 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 PK1. Akhirnya sertifikat ini dia masukin, dan ini membantu dia untuk masuk ke hubungan internasional UGM dan juga scholarship to Kanada, fully funded scholarship. Nah ini anaknya lagi proses persiapan untuk berangkat. Nah, apakah ada doa? Boleh next? Enggak. Ternyata ada banyak orang murid kita yang terbantu. Terutama aku mau highlight satu orang di sini. Namanya Anastasia, panggilannya Akila. Dia masuk jalur SNBP alias undangan alias jalur rapor ke kedokteran UI. Masuk ke kedokteran UI, jalur undangan. Dari mana? Sertifikat MBA. So, menariknya tadi di awal aku cerita ya, di Jakarta itu aku melihat bahwa gap of education-nya lumayan jauh gitu dibanding Solo. Kalian tuh harus kerja, kalian udah punya kesempatan, kalian udah, menurut aku ya, kalian udah punya privilege 2 langkah, 3 langkah di depan kata-kata anak daerah khususnya orang Solo Raya gitu. Karena aku juga orang Solo Raya gitu, aku ngerasain gitu. Nah, di Jakarta, percaya apa enggak, seminggu bisa ada 3 MBA barengan. Seminggu bisa ada 3 MBA barengan. Banyak yang ada di sekolah-sekolah tuh berlomba-lomba buat ngadain, dan juga univ-univ. Minggu lalu 3 universitas di Jakarta ngadain MBA barengan. UI, Presiden University, dan UNAS Universitas Nasional. Ada yang barengan. Karena ya ini makin dilihat makin dilihat. This is kayak a new batch of competitions yang kayak lagi happening banget, khususnya di Jakarta. Prediksi aku 4 tahun 5 tahunan baru ini mulai nyebar ke daerah-daerah, terutama Solo. Terus akan 6-7 tahun lagi gitu. Surabaya udah mulai. Nah kalau kalian bisa 2 langkah 3 langkah menyusul, kenapa enggak gitu? Karena dengan jadi kalau kalian dari UNIF keluar, bahkan di Indo kalian juga mau nggak mau harus bersaing sama anak-anak yang di Jakarta kan, dan itu ya harus berjuang gitu. Nih, Meifa lolos ke SBM, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, Devi Hubungan Internasional UNER, tadi ada saya ya kedokteran UI, Najwa Akuntansi UGM, Rian kedokteran Dewan IPB. Ya, jadi kayak ini dan semua di jalur undangan, jalur SNBP di tahun ini, di tahun 2025. Ini aku nggak masukin yang di tahun lalu, nggak masukin yang di 2 tahun yang lalu, baru aku cuma masukin yang di tahun ini aja. Ini pun nggak semua gitu masukin. So yeah, this is a very important competition. Terus kalian cek data. Mungkin kalian belum tahu ya, tapi nanti pas kalian mahasiswa kalian akan ketemu namanya ajang Filmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Simpelnya itu dari Kemendikbud itu bikin ibaratnya ini loh mahasiswa paling berprestasi se-Indonesia. Ibaratnya gitu. Kalian lihat dari tahun 2015 sampai sekarang semuanya punya portofolio MBA. Semuanya punya portofolio MBA. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Harvard, ada yang di mana. Oke, boleh next. Ya, dan menariknya kalau di sana ya di Jakarta, this kind of class itu enggak cuma mulai dari anak-anak SMA dan kuliah, tapi dari anak-anak SMP juga. Jadi anak-anak SMP saat murid kita studi, dia menang di best position paper di Vietnam. Kemarin dia ke Singapura. November ini dia ke Korea. Dan masih ada beberapa lagi yang lainnya dan dia ini menang. Boleh banget next. Nah ya, this is Wall of Champions dari kita. Jadi kita membantu. Jadi dulu kalau aku tuh aku harus belajar sendiri guys. Capek belajar itu sendiri karena ya topiknya susah itu kan. So we created the curriculum, we design the curriculum, we design the coaching supaya jalan itu lebih singkat, lebih cepat gitu. Ya kita udah menghasilkan banyak banget ratusan pemuda Indonesia kayak kalian-kalian ini buat meraih prestasi internasional. Nah, boleh next. Oke, ini bisa di-setel nggak videonya coba? Ini ada videonya ini harusnya. Bisa?
loadingnya. Sebentar ya. Oke. Hah? Nggak bisa, tidak saja. Nanti kalian cari aja di YouTube ya. Kalau kalian, aduh aku belum tergambar. Jadi panggil coach ya, kita memang panggil coach, tapi kalau panggil mas, panggil kak juga nggak apa-apa. Kayak, ini bisa. Nah, bisa difusik ya. Oke, ini sekarang aja mungkin ya aku setelah sampai habis, tapi ini buat gambarin gimana sih model education. Sebagai gambaran, ini aku ambil dari Harvard. Harvard, tapi bukan di Amerika, tapi di India. Kenapa? Karena MBA itu banyak diambil sama Ivy League itu Harvard, MIT dan lain-lain. Tapi nggak cuma di negara mereka, tapi juga ada di India, di Cina, di Australia. Akhirnya di Indonesia belum ada. Ya doain aja 2026 aku bantu bawain Jerman atau Harvard MUN ke Indonesia ya. Amin, amin dulu aja. Amin. Jadi kalau kayak kalian akan pakai jas kayak gini guys, jadi kayak formal attire tuh, yang cowok-cowok, yang cewek juga formal attire-nya. Kalau cewek agak lumayan ya, ada yang blazer, ada yang pakai dress gitu, cakep-cakep banget. Harvard India ya. Nah kayak gini nih kalian bagian ini. Jadi kalian kayak conference itu. Nah nanti kalian bayangin bener-bener kayak meeting. Ketika meeting kalian kasih pendapat kalian debat di sana, kalian diskusi, dan nanti outputnya kalian harus. Nah ini kan pada topan nih. Mereka akan bikin, ini takut sedikit ya, namanya juga resolution. Simpelnya itu rancangan undang-undang internasional. Jadi kalian harus bikin di lagu itu. Oke, boleh dengar saja. Nanti kan boleh dengar tapi kan kata-kata sekolah nanti cari deh. Harvard MUN India cari kata-kata. Nah, itu kalian tanya, coach siapa sih sebenarnya yang ada MUN ini? Boleh di next. Ada 3 yang adain MUN ini secara organizer. Yang pertama itu ada namanya education institution. Jadi kayak sekolah-sekolah. Jadi gue sini kalau kalian mau ngadain MUN itu bisa, gitu. Ya memang agak ribet sih administrasinya. Nanti aku bisa bantuin. Jadi yang pertama itu education institution. Jadi kayak Harvard, Yale, terus habis itu kalau di Indo itu UI, UGM dan lain-lain, gitu. Nah terus ada formal organization. Jadi organisasi-organisasi yang ada formal, contohnya Grobi kita bikin, terus ada Museum Kebangkitan Nasional bikin, Kemendikbud, dan ada community. Community itu kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu bahkan udah di level mereka ibaratnya perkumpulan MUN se-Tangerang, perkumpulan MUN se-Jakarta Utara. Itu mereka bikin MUN-nya sendiri. Buat apa sebenarnya sih? Buat latihan. Gitu. Jadi ada yang namanya community. Terus kalau tanya, coach aku kalau ikut MUN apa harus pilih dari mana? Ini hal pertama yang harus kalian verify namanya. Kalian harus tahu yang ada siapa. Jadi bisa difusir ya? Atau ini jadi kalau difusir. Nanti next saya bakal apa animasi soalnya. Nah oke. Nah ini harus kalian verifikasi pertama. Jadi kalau kalian dapat info MUN, karena MUN itu lumayan banyak. MUN itu lumayan banyak. Jadi ketika kalian dapat informasi bisa dari Python sampai dari Instagram, harus diverifikasi dulu siapa yang adain. Kalau yang adain dari komunitas aja nih yang adain, orang-orang kumpul terus bikin MUN, boleh nggak ikut? Boleh, tapi sertifikatnya nggak laku. Sertifikatnya nggak laku. Kalian mau masukin ke UI, nggak ada apa-apanya, apalagi ke internasional. Tapi boleh nggak ikut? Boleh, tapi lihat dulu goalnya apa.
Kalau goalnya buat latihan, buat belajar, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Ibaratnya dari kalau goalnya itu kayak tanding sparring anak sekolah gitu loh. Kebayang nggak? Sebelumnya lebih gede gitu. Karena kalau kalian mau lebih yang internasional, kalian buat apa sih kalian kelebihan selain asal skill dapat teman-teman dan oh aku mau masukin ini buat SNBP coach gitu. Buat masuk ke dokteran UI ya kalian harus ikut ya formal organization atau ya educational institution. Oke, yang dari tingkat pendidikan, dari institusi pendidikan. Dan institusi pendidikannya pun juga ngaruh gitu loh. Kayak kalian harus cek dicek lagi. Ini yang ngadain apakah UGM, UI, Pajajaran atau Semarang. Kebayang ya, ini hal pertama yang harus kalian lihat kalau kalian nanti mau ikut kajian. Boleh next. Nah, oke, why I encourage you to join ABN? Ini poin paling penting. Faktanya, menariknya, ABN is the easiest competition buat kalian get atau kalian buat terlibat dapat international achievement. Ulangi ya, jadi MUN itu adalah kompetisi paling gampang buat kalian go internasional. Kenapa? Karena dia tuh most likely dia ada selection proses. Oke. Kita ngomongin misal olimpiade, ada olimpiade sih boleh katakan dengan malu-malu. Nah banyak dari 1, 2, 3, 4. Kalau olimpiade kalian mau ke internasional panjang nggak perjalanannya? Panjang ya. Tingkat kabupaten dulu, naik tingkat provinsi, naik tingkat nasional, terus habis itu baru internasional. Banyak kan? Anyway, kalau kalian pengen aku minggu depan ke Korea bisa, segampang itu. Makanya dia itu lebih lebih banyak dipakai karena barriers to entry-nya, hambatan untuk masuknya buat ikutnya itu kecil. Contoh itu makanya kalau kalian sekolah-sekolah kurang tinggi kayak kemarin Kak Eko datang kan, itu temen aku juga, dia banyak tertarik project anak-anaknya buat bangun portofolionya itu pasti kita arahin juga karena barriers to entry-nya kecil dan bidangnya bisa menyesuaikan. Aku mau kedokteran Kak, berarti nanti masuk konselnya WHO kedokteran. Aku mau bidangnya teknik lingkungan Kak, aku masuk konsel namanya UNEP, United Nations Environment Program, karena ngomong lingkungan. Kak, aku mau masuk bisnis Kak, WTO, World Trade Organization, ngomongin dagang, kalau sekarang perang dagang, aktif begitu. Barriers to entry-nya lebih gampang buat internasional. Dari hari ini kalian Kak, aku bulan depan ke Malaysia itu bisa. Walaupun menang itu cerita yang beda ya. Kebayang nggak? Jadi ikut dan menang ini juga cerita yang berbeda. Oke? Aku nggak bilang menangnya gampang, tapi aku bilang at least ikutnya gampang. Kebayang ya? Jadi nggak bisa juga kayak, aku minggu depan ikut. Terus jangan kaget kalau kalian di sana nggak bisa apa-apa gitu. Kalau nggak siapin, kebayang ya? Tapi kan saya nggak bisa sertifikat partisipan internasional. Itu udah value add dulu kan? Nah, dan soalnya makanya aku mau kenalin kompetisi ini ke kalian. Jadi, if you don't know about this, so actually this karena orang-orang Jakarta di sana, di pusat ibu kota sana, semuanya udah mainnya ke sini. Anak-anak kita national school mainnya ke sini semua. Karena balik lagi, barriers to entry-nya atau hal-hal hambatan untuk masuk itu paling gampang, paling besar. Nah, pada next. Nah, kayak misalnya nih aku bakal di Oktober bakal bikin namanya Global Millennial MBA. Ini mungkin yang akan paling reachable untuk kalian. Oke, itu 10 sampai 12 Oktober, jadi kurang lebih Agustus sampai Oktober 3 bulan lagi. Ini akan jadi the biggest beginner friendly MBA di Indonesia. Jadi akan ada 500 delegates dari 25 negara. Oke, next. Ya, ini buat siapa ini jadi yang bikin aku belum bersama tim kita mengangkat usung Beyond Borders, Beyond the Best. Ini kita ajak untuk beginner friendly memang. Jadi gimana tuh? Jadi maksudnya secara acaranya, secara topiknya ini cocok untuk yang baru pertama kali. Tapi dari internasional juga. So, jika sekarang nyiapin dengan benar, serius, terus habis itu kalian nanti dapat penghargaan, bismillah dapat penghargaan, itu tuh bisa kalian tahu juga. Dan ini juga kita lagi proses di puskesmas. Boleh next. Nah, ini judges-judgesnya, judge line up. Jadi judges juga disebut chase di MUN.
Mungkin yang belakang nggak terlalu kelihatan, tapi aku udah sedikit beberapa ya. Jadi jazz-nya itu tiap council kita ada 2 jazz, national jazz sama international jazz. Semuanya profesional dan high level lah. Ada Revit, yaitu magister hukum di UI, tapi ditemenin sama Tu itu dari Vietnam, tapi sebenarnya lagi PhD di NUS. Oke. Terus misal ada Muzaki ini asisten profesor di UGM. Oke. Ada Jose itu dia staf khusus dulu di Kementerian Investasi, jadi di bawahnya Pak Luhut tuh. Jadi Pak Luhut tuh punya staf khusus dia yang pegang. Nah sekarang tuh aku lupa namanya, tapi World Economic Forum atau apa gitu, dia pegang ekonomi banget. Gitu. Terus ada Max ini dari Singapura. Dia ngapain? Dia yang pegang Singapore Army. Jadi Singapore Army dia koordinatornya gitu loh, bukan tentara yang perang tembak-tembakan ya. Jadi dia serviceman-nya tuh, office-nya gitu. Dia mengatur itu gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Nanti kalian cek IG-nya ini Global Millennial Ambient. Double L, double I. Boleh next. Nah nanti kayaknya di hotel di Santika Premier di Bali, hotel bintang 4 ya, hampir bintang 5. Oke, next. Oke ya, ini terus nanti bakal ada levelnya juga. Jadi rata-rata kalian masuk high school semua deh. Kita ada 3 level ya, junior, high school, sama open. Open itu buat yang kuliah-kuliah. High school itu buat kalian yang high school. Terus dan junior level itu yang menariknya level ini itu di one and only di Indonesia. Jadi Indonesia gak ada yang ngelakuin ini. Indonesia cuma kita ya ada level ini. Kenapa? Karena aku harus melihat bahwa harus ada kompetisi yang adil. Kalau di luar gimana? Di Harvard, yang ada di Harvard, yang ada di Yale, itu gak imbang. Bener kan? Jadi satu council kalian bisa ketemu anak kuliahan, anak SMP. Potensi menangnya ada nggak? Ada, semuanya adil untuk semua sih. Tapi sama jadi agak susah juga kan misalnya. Kalian kejar misalnya sama anak kuliah kan juga susah. Oke, next. Nah atau kakaknya nggak seru nih kalau duduk doang gitu. Terdekat kita bakal juga ada program boleh next. Itu ke Jerman Korea. Jadi ke Korea Selatan. Dan ini yang ada di Yale. Kalian tahu Yale nggak? Oh ya, dari ini village nih, satu keluarga sama Harvard, satu keluarga sama MIT, gitu ya kan? Jerman kayak aku bilang tadi. Jadi banyak unit khusus unit Amerika itu ngadain event itu di berbagai negara. Yale ini gak cuma di Korea, by the way. Ada di Singapura, ada di Taiwan, ada di Australia, Cina dan Bang ya aku lupa. Kalau Harvard ada di Dubai, ada di Cina, ada di India. Nah, Yale ini kita ke Korea. Ini 26 November sampai 3 Desember. Next, jadi kalau kalian berangkat, kalian nggak perlu bikin teknisnya. Aku pilih kalian fokus sama lombanya, lakuin yang terbaik. Jadinya all the things yang technicality, kayak pesawatnya, transportnya di sana dan lain-lain nanti Flow yang bantu urusin. Aku dan tim yang bantu urusin itu. Kalian fokus sama belajar yang itu aja udah berat. Boleh next. Nah, nanti kalian juga bakal dapat 25 sesi coaching. Jadi sama coach yang suka aku, private. Jadi ada setengah sesi itu private, setengah sesi itu. Jadi di awal-awal kita akan private, banyak private dan nah termasuk sebelum ke Korea, walaupun tadi aku bilang ya, oh kalian minggu depan ke Korea juga bisa, tapi aku nggak rekomen. Nggak rekomennya adalah karena kan harusnya ikut yang nasional dulu buat melatih. Kebayang nggak? Gitu. Makanya nanti ada assistant to national competition. Ini mumpung masih November, kita nanti programming. Kalian masuk, bulan Agustus ikut mana, bulan September ikut kemana, at least online. Kalau travel nggak bisa jauh, baru November ini kita dapat Korea. Jadi kita akan habisnya. Nah, dan ya ada jalannya tipis-tipis ya. Jadi kalau kalian Korea lomba saja, ya kita ada jalannya tipis-tipis lah ya. Kita ada ke Namsan, ada ke Bukshon, kita ada university visit juga. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan, nyambi juga bisa. Tapi memang fokus utamanya kita tekanin dasar terbang, fokus utamanya kita lomba dulu. Boleh next. Ya, gitu sih. Tadi Filki buat tanya jawab, tanya-tanya soal programnya, tanya soal MUN atau kalian punya pengalaman. Filki buat itu. Pesan aku adalah you don't have to begin to start, but you have to start to begin. Thank you semua. Terima kasih luar biasa telah kita pada pagi hari
Izin saya, nama saya Muhammad Endra Tony dari kelas 10 Cambridge. Izin bertanya, jadi kan kalau misalnya nih yang daftar di satu MUN itu misalnya lebih banyak daripada jumlah negara yang ada, itu bisa diseleksi lagi untuk jadi delegasi atau emang semuanya dimasukin? Oke, siapa tadi namanya? Aida. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita pakainya sistem kuota, jadi simpelnya kayak beli tiket konser lah. Kebayang? Jadi kalau kuotanya 500, ya udah 500 tercepat. Nah, kalau misalnya ada yang lebih yang daftar, nanti tergantung panitia. Apakah dia nambah kuota atau ya nggak diterima sama sekali. Intinya gitu. Terima kasih. Makanya kalau itu lebih cepat daftar lebih baik. Dan sambil nunggu kalau ada yang lagi, dan sebenarnya gini sih, itu part of the strategi juga teman-teman. Waktu aku di Paris, aku daftarnya cepet karena aku di visa USA, Amerika. Itu part dari strategi. Kenapa? Karena kalau dari Amerika, kita mau ngomongin isu apa aja itu enak. Karena mereka punya peran yang besar. Tapi misal kita jadi Indonesia, itu tuh nggak enak. Jadi aku tuh nggak pernah saranin kalian ambil Indonesia. Kenapa? Tanggung. Indonesia itu tanggung. Kita dibilang negara gede, enggak. Dibilang negara kecil, enggak juga. Tengah-tengah gitu, nanggung gitu. Sekalian kan gitu. Somalia, jadi Zimbabwe itu sekalian enak gitu kan. Karena kan bisa ngomong dari perspektif yang pasarnya quote-unquote kayak miskin gitu. Jadi lebih enak gitu. Kan Indonesia itu tanggung. Jadi makanya itu para strategi juga. Selain kuota-kuotaan, kita tuh juga kebutuhan alokasi. Kita tuh namanya allocation. Jadi kita kebutuhan buat dapat negara-negara yang strategis gitu. Kita dapat negara-negara USA, UK, France, Germany, wah itu negara kebutuhan tuh mesti. Kenapa? Karena kalau dapat itu waduh strategis banget. Kalian mau ngomongin apa aja itu enak. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, bentar ya guys. 3, 2, 1. Saya dulu ya. Mulai hasil dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Azam dari 11 Harvard dan aku tertarik ikut MUN juga, tapi aku agak intimidated by the concept of paper because I've heard that there's an awards for like best paper and stuff, and I'm curious on like what's the process of making a paper for MUN. Oke, ya, thank you. Azam ya dari 11 Harvard. Ya, oke. Gimana ya jawabnya? Ya itu bagian dari penderitaannya sih. Kayak maksudnya ibaratnya gini, kalian mau menang lomba sepak bola, tapi gak mau latihan fisik, maunya main bola gak akan bisa gitu. Kebanyakan, emang maksudnya gitu kayak aku juga gak mau ngomongin, oh iya ini gampang banget gitu nggak. Kalau kalian emang itu perpaduan antara paper dan public speaking, aku harus lakukan itu. Jadi nggak bisa banget. Aku cuma mau ngomongnya doang, aku nggak mau sampai papernya ya nggak bisa. Juga itu bagian dari penderitaan gitu. Mau nggak mau gitu. Balik lagi ini bagiannya kalian main bola, tapi nggak mau jaga makan. Kalah pasti kalah, yakin aku. Kalah. Nah, jadi pertama ya harus push yourself ya aja ya. Memang kalau kamu yang lebih suka public speakingnya, ya you must push yourself buat ngerjain papernya. Nah, terus pertanyaan kedua soal prosesnya. Prosesnya intinya gini. Jadi kalau ini agak teknis sedikit, nanti mungkin kalau kita coaching atau apa akan lebih kebayang. Tapi intinya nanti ada namanya study guide. Study guide itu kayak rangkuman materinya, kayak gambaran garis besarnya kita bahas apa aja. Oke, dari sana kita turunin jadi research matrix. Simpelnya research matrix itu rangkuman-rangkumannya. Oke, nah rangkumannya itu kamu jadi paper. Menariknya PDR itu gak banyak banget sebenarnya. Dia cuma 2 halaman. 2 halaman ngomongin soal isunya apa, terus kita analisis past international actionnya. Jadi misalnya ada masalah Israel Palestine, masalahnya itu apa sih? Gitu. Kenapa mereka rebutan? Terus apakah Israel Palestine itu UN belum ada solution? Kan ada tahu tuh solusi UN, solusi internasional bagi isu Israel Palestina. Kan ini masalah kita tahu. Ada namanya Oslo Agreement. Kita tahu apa sih itu namanya Oslo Agreement. Nah,
Terus habis itu baru kita ngomongin solusi kita sebagai negara itu apa. Nah, nanti hubungannya sama politiknya. Kalau Indonesia, berarti kita sudah ke Palestina. Kalau kita di USA, kita ke Israel. Kalau kita Singapura, misalnya, kita sebut netral. Kebayang? Thank you, mantap. Azza, tunggu dia. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari laki-laki. 3, 2, 1. Oke, yang belakang dulu. Cepet lagi ya. Aku coba jawab pertanyaan lebih cepat ya, biar kayak lebih banyak yang bisa menjawab ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum. My name is Prabhasatya Zafir from 11 Princeton. Okay, so my question is pretty basic. Let's say it's my first time joining you. I'm interested and I wanted to join you, but I never had any experience in MUN. So, what would I need to join, and maybe even with MUN from the basic to advanced? Ya, oke, Satya ya. Ya, Satya. Oke, jawabannya sebenarnya masih terpampang di sini. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi, ya kalau kamu bilang, aku gak pernah MUN, ya kamu makanya MUN. Gak pernah MUN gitu kan. Beda pasti. Kedua, aku masih satu fakta bahwa awards pertama aku MUN ketiga misalnya. It's not my first MUN. It's come with the process. Yang ketiga, tips-nya adalah balik lagi, kamu liatin. Jadi jangan sampai your first MUN itu yang high level. Lihat MUN itu high level apa enggak, sebenarnya gampang. Lihatin siapa yang organize. Kalian organize Harvard atau your class Princeton University gitu. Mengadain MUN itu tidak pasti high class. So don't make it as your first MUN, karena pasti kamu trauma. Ketemu orang-orang yang belajar dulu. Terus ikutnya apa? Ikutnya dulu, sabar dulu. Mungkin misalnya kalau Gus bikin MUN ikut ini dulu, atau misalnya ikut naskul MUN yang di Jakarta dulu, atau online dulu. Udah tuh sekali, 2 kali, 3 kali. Aku saranin MUN naskul internasional itu MUN keempat. Nah itu tuh semangatnya buat menang. Jadi ya step by step aja. Menjawab? Terima kasih. Sama-sama. Tentu selain persiapan intens ya, baca-baca dan lain-lain itu, tapi itu best kecil. Oke, selanjutnya dari Putri. Siap-siap guys, yang paling cepet nih. 3, 2, 1. Oh, barengan lagi. Gimana Kak? Siapa yang paling cepet? Yang depan ya? Oke. Halo Kak, perkenalkan nama saya Gina Desa Fitri dari Stanford. Sebelumnya saya pengen kenalin diri saya dulu. Saya itu suka banget sama politik internasional. Dan juga saya juga lagi pengen bikin S1 esai tentang apa sih namanya, perang traffic antara dari Amerika sendiri. Dan lagi proses lagi dibikin gitu. Tapi mungkin memang masih dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi Inggris saya memang belum se-efektif gitu. Dan saya juga untuk public speaking itu sudah ada modal. Saya pernah menang lomba debat di tingkat kabupaten Cirebon. Nah, terus saya juga sangat tertarik dan emang dari dulu tuh pengen banget ikut MUN ini. Nah, kira-kira menurut kakak apa lagi yang harus saya persiapin? Oke sih, dasarnya udah bagus. Kamu suka politik internasional, public speaking udah ada gambar, bahasa Inggris bisa diasah. Udah ikutan sih, jadi hal selanjutnya beneran literally daftar sih gitu. So mungkin I guess kamu mulai dari MUN online dulu. Memang betul kalau ditanya kak seruan mana udah pasti seruan offline ya, tidak pasti gitu. Tapi buat langkah awal itu dulu MUN online. Nah, nanti aku coba rekomendasi beberapa. Terus habis itu kamu udah dapat feel-nya, udah tahu nih kayak gimana baru ikut yang offline. Gitu sih. Jadi aku rasa modal dasarnya udah ada, tinggal ikut aja. You don't have to be good to start, but you have to start to be good. Terima kasih Kak. Gimana? Masih ada waktu Kak? Masih banyak. Masih banyak. Yuk, let's go. Yang Putra. 3, 2, 1. Gimana? Ini boleh. Oh yang ini ya.
seleksi for there's more like a scholarship dari Columbia sendiri. Itu yang dia atau yang Singapura? Yang Korea. Oh yang Korea. Oh kamu itu? Ya. Belum dapat pasti karena ya oke lanjut terus. When I first wrote my position paper, I noticed that how do I get what quality does a good position paper have? Dan kalau masalah public speaking sih, saya masih mengasah lagi dan masih belajar. Tapi I do find my strength is in writing, di writing position papers. Dan juga itu tadi pertanyaannya balik lagi, kira-kira yang bikin suatu position paper itu bagus itu apa? Apakah dari kata-kata, apakah dari facts yang digunakan, apakah dari konstruksi ide dan penyampaiannya, apakah ya benar-benar ide yang absurd itu apakah diterima? Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, sebenarnya namanya Kaska. Kalau kamu kemarin ikut yang Jerman itu, harusnya kamu dapat free akses ke e-course-nya, dapat nggak? Nah itu nanti detailnya kamu akan di bagian position paper itu part 3 atau part 4 atau 5. Kira-kira aku juga. Nanti kamu akan detailnya satu di satu. Kedua, tapi secara singkat kamu kali jawaban. Part paling penting itu ada namanya part solution. Kenapa? Karena part solution inilah ide kita. Ingat tadi aku jelasin dari Israel Palestina. Misinya kan simpel kan? Gimana bikin Israel sama Palestina damai, kan? Nah itu ide dari kamu gitu. Nah itu pada paling penting yang nilainya paling gitu. Bisa dapat solusi dari mana? Tentu harus research. Kita harus lihat. Oh, misalnya apa sih masalah yang terjadi? Masalah yang terjadi itu perebutan tanah. Oke, gimana ya biar mereka nggak rebutannya? Gimana mereka bisa damai? Nah itu kan part of your solution gitu. Dan itu emang yang dibutuhin. Dan soalnya kenapa IUN itu datang? Sebenarnya sejarah IUN itu simpel banget. UN gitu kan, diplomat, akhirnya tuh butuh ide dari anak-anak muda deh. Bikinlah di situ. Oh. Nah kalau IUN gede, nanti hasilnya dikirim ke UN ya. Nanti mereka baca ini. Kalau ada ide yang bagus, mereka bisa adopsi. Oke. Jadi part yang paling penting itu di solutions. Kamu harus tepat mungkin, sekreatif mungkin. Sebenarnya bukan kreatif sih, tapi kayak out of the box, tapi masih dalam lingkup hukum internasional yang tepat, kayak Maxwell, Physical. Kebayang nggak? Intinya singkatnya seperti itu. Berarti padanya kamu nonton di Foxnet, aku jelas sepanjang tuh urutannya. Kamu harus tahu pas international actionnya, kamu harus tahu administrasi gitu. Coba menjawab sekarang. Cukup, oke. Nanti coaching aja. Kalau itu panjang itu ceritanya itu bisa sejauh setengah sedikit jelasinnya, oke? Tapi singkatnya solution. Terima kasih banyak Kak. Selanjutnya Putri, apakah masih ada pertanyaan? Masih ya? 3, 2, 1. Oke. Permisi Kak. Iya. Nama saya Aziza Firus dari Ten Harvard. Saya mau nanya, kan kalau ada legasi dari MUN itu kan diskusi. Terus kayak ada hasil diskusinya. Itu diterapin ke kehidupan nyata atau kayak cuma ditulis aja? Ya, terima kasih. Jawabannya tadi sebenarnya sudah sempat aku ini. Jadi kan konsep UN itu ada UN yang support langsung ke UN-nya. Jadi tadi hasil diskusi kalian kasarnya akan dikirimin ke mereka. Para diplomat ini emang yang UN officer aslinya dan mereka yang akan baca gitu. Kalau mereka ambil idenya mungkin mereka ambil, kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Jadi apakah akan diterapkan ke kehidupan nyata? 50-50, jawabannya tergantung idenya kayak gimana. Kebayangnya? Jawab. Makanya saya katakan kita kembali lagi harus dilihatin. Ini ciri-ciri gampang dari ABN yang disupport sama UN. Pasti ada ambasador yang datang, ad-hoc UN yang datang. Jerman tadi aku cerita Oktober itu banyak banget ambasador yang datang. India datang, terus IOM datang. IOM itu International Organization of Nutrition, karena kita ada bahas soal apa namanya malnutrition. Terus habis itu UN Secretariat datang. Gitu. Kenapa ya? Karena support dari UN lah. Jadi mereka itu salah satu bentuk supportnya. Selain ngambilin idenya, mereka datang buat kasih
ibaratnya kayak kasih backgroundnya gitu. Masalah terjadi itu sekarang tuh kayak gini loh, biar kalian tuh lebih dapat konteksnya. Jawab. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya yang putra nih, teman-teman. Yuk, 3, 2, 1. Boleh, yuk, das. Perkenalkan, nama saya Zubair. Izin bertanya, apa syarat pendaftarannya untuk MBN? Syarat pendaftaran MBN. Oke, Zubair dari siapa? Zubair dari sebelah siapa? Itu sekolah Ex Cambridge. Cambridge. Oke. Jadi syarat pendaftaran MBN satu, tiap event beda-beda. Kalian mau saya dulu. Tapi secara umum ada MBN yang hanya untuk maksimal high school, ada yang batasan umumnya 25 tahun. Jadi itu ya secara umum. Kedua, most likely sih hampir semua MBN itu internasional. Jadi setiap warga negara bisa daftar, tapi ada juga yang batasi warga negara tertentu. Misalnya hanya untuk Asia, hanya untuk Indonesia. Yang ketiga, umum warga negara udah daftar, makanya dari sekarang ini gampang banget. Dan cepet-cepetan kalau MBN itu. Boleh dong. Apakah berbayar? Ya, betul. Jadi samping semua MBN berbayar sih, tapi ada beberapa yang gratis. Tadi si Masih juga cerita kan ada seleksi scholarship ke Korea. Kita kemarin aku November berangkat 2 orang ke Korea. Singapura aku kemarin bulan Juli berangkat 2 orang. Jadwalnya aku bakal berangkatnya mungkin 5 orang ke Thailand. Jadi ada yang berbayar, ada yang scholarship, ada yang gratis. Cuman maksudnya kalau yang gratis biasanya ngapain? Jadi balik lagi jawabannya tergantung kamu ikut yang mana. Karena memang banyak orang pilih. Ya, jawab ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang putri nih. 3, 2, 1. Oke, Maida boleh. Kenapa sih? Kenapa udah? Perkenalkan, saya Maida dari Ilmu. Ya. Ada nggak strategi selain pintar di public speaking, riset yang dalam sama problem solving kita, itu ada nggak strategi biar kita bisa dapat penghargaannya di MBN? Oke, sebenarnya kalau ngomongin strategi ada 1000 strategi, banyak banget. Jadi bahkan itu dimulai dari opening ceremony. Jadi nanti di MBN kita akan bikin blog namanya. Nah blog itu tuh bukan dari panitia tentuin. Jadi bukan kayak kelas-kelas sekolah udah ditentuin gitu, tapi kita harus cari sendiri. Bayangin kalau di DPR kan tahu koalisi ya guys. Tahu ya koalisi politik gitu. Tahu ya. Nah kalian harus bikin koalisi sendiri dan semakin besar koalisinya, semakin besar nilai kalian. Sehingga di opening ceremony kalian harus udah mulai temenan sama yang lain-lain. Mulai ngobrol, halo kamu dari sekolah mana? Oh iya aku dari Solo. Wah Solo sampai kambingnya enak tuh. Nah udah harus mulai kayak gitu-gitu tuh. Biar dapat teman. Strategi 1. 2, percaya apa enggak cara pakai baju. Jadi kalau kalian yang lain misalnya pakai baju hitam tiba-tiba kan pakai baju pink sendiri, menonjol enggak? Menonjol. Kenapa? Karena di bagian konsepnya bukan kayak speech competition kayak di yang kalian dapat menunjukkan ngomong, tapi kalian harus angkat lapan. Jadi kayak ibaratnya kayak angkat tangan buat tunjuk. Nah, cara buat angkat tangan dari itu adalah ya kalian harus unik juga secara tampilan jadi pusat perhatian. 2, 3, caranya public speaking. Jadi ada satu teknik namanya hook. Jadi bayangin ada 60 orang ngomong, ngantuk gak kalian dengerin? Ngantuk kan? Jadi harus ada hooknya. Hook yang biasa aku lakuin. Kadang-kadang suka nyanyi. Contoh, aku suka gini. Heal the world.
you a better place. That's what Michael Jackson said, but not what the council did. Karena berjaya, mesti gue sudah lagi masuk speechnya. Strategi 3, strategi 4, datanya harus kuat. Kayak gimana cara ngasih tahu? Wah banyak banget sih. Jadi kalau ngomongin strategi banyak banget. Makanya kalau kita coaching itu bisa sampai 3 bulan buat coaching. Ini ngomongin konteks untuk level internasional ya. Tentu beda level strateginya nggak harus advance itu, tapi semakin tinggi levelnya strateginya harus semakin advance karena orang-orang itu juga banyak. Menjawab Maida dari 11 Harvard ya tadi. Bentar, tunggu di Harvard juga. Aja. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Putra. 3, 2, 1. Oke. Nah, biasanya konsep pemilihan itu kayak gini guys. Nah, gue kebutuhan ngomong, jadi kalau ada best player, aku pasti kasih ke dia nih, karena dia paling aktif. Boleh. I want to ask Ya, something. Based on my experience on ambient simulation, I was positioned as the delegate of Czech Republic, and I found that Czech Republic is not in a very strategic position. Kebetulan kita ngomongin di UNEP, Environmental Program, and I was on a mission to put an end to carbon footprint yang gede. Excessive carbon footprinting di dunia. Nah masalahnya, gimana kita ngomong kalau kita tuh harus kurangin carbon footprint, sementara negara kita sendiri itu gede banget carbon footprintnya. Jadi kayak ngapain paling gitu. Oke. Dan caranya gimana? Maksudnya kayak cara lolos atau gimana caranya bisa mempertahankan posisi di negara yang tersebut seperti itu. Oke, thank you Masya. Oke, jawaban pertama kita ganti sedikit. Itu negara Uni Eropa kan, European Union. Jadi kamu follow stance-nya European Union. Itu yang pertama. Yang kedua, justru kamu gampang banget kalau misalnya kamu footprint di negara kamu masih banyak. Berarti kamu highlight. Oh, masalahnya tuh apa sih? Kenapa aku carbon footprint-nya banyak? Kamu minta bantuan internasional. Ini bayangin, kita lagi kumpul RT, ya. Kebetulan kamu paniknya, kan? Habisnya dibalik adalah gimana kita menghilangkan panik di kampung kita. Sebagai panik kamu bisa bilang apa? Bapak, Ibu, perkumpulan sekalian, saya ini jadi maling karena saya tidak punya pekerjaan. Saya susah makannya. Bisa nggak warga kamu lunak bantu saya, kasih saya tugas sebulan sekali? Kebayang nggak? You can say the same thing, begitu. Kayak delegates, kita punya mata carbon footprint karena kita kesulitan di energi alternatifnya. Yuk boleh nggak kita ada investment project ke negara-negara kayak Czech Republic? Nah itu simple bro. Makanya aku bilang pilih negara itu harus strategis. Either yang besar sekali ya kan, atau yang kecil sekali ya karena yang kecil kita jauh minta gitu rasanya gitu loh. Kalau kata-kata kayak mau ngasih nggak punya uang, mau minta kalau aku punya uang, jadi ini kelas menengah ini kasihan di kelas menengah. Contohnya Indonesia gitu, kayak Indonesia tuh tengah-tengah lah. Menjawab? Jawab. Thank you. Oke, aja lah ya. Ya, ada lagi pertanyaan guys, boleh 1, 2, 3. Ngaco. Oke, masih 30 menit guys, tanya sepuasnya guys. Apa yang materinya mungkin sudah tanya jawaban banyak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Yasira Kinasi Purnomo dari 11 Harvard. You can call me Kinsey, and previously I've heard of MUN before, but I've only started to get interested in MUN recently. And just a little backstory about me. I'm part of the school's debating team for this year's NSDC, but I also take interest in writing essays about global issues. So I'm curious about how different MUN is from debating
fact. What's your name, sorry? Kinsey. 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 Okay, here's the thing. Here's the facts. Kinsey. Interestingly, most of the papers not related to an MUN and vice versa. I can say I was communist, right? But I'm not really as debaters. Why? Because the game is different. Is in debate, we are in the position either your government, which is support the motions, or the opposition, which is oppose the motion. But in MUN, you finding a middle solution, a win-win solution. So if there is a problem, you are not technically pro your government, not technically opposition, but how you can find a middle way, which the technical will be different. For example, if you do debate, misalnya kalau kita lakuin debate, kita langsung baca argumen lawan kan dengan kayak apa namanya, enggak itu salah karena gini. Tapi kalau MUN, you must be diplomatic. Misal argumen lawan kamu salah. Let's say misal isunya kita mau bikin apa ya, program scholarship misal, let's say ya, misal kita isunya pendidikan program scholarship, kamu gak setuju sama idenya, kamu harus bilang, yeah, that's a good idea about the scholarships. However, it focuses on the long-term solutions. What we need right now is the short-term solutions. Therefore, jadi kayak ngedebate-nya itu kita tadinya namanya yes but no. Iya sih, bagus idenya, bener sih, tapi nah itu paham gak? Nah itu tuh anak debate tuh banyak yang gak bisa tuh kayak gitu tuh. Oh dia tuh kayak aku, karena kebiasaan dia, aku di debate selalu kayak gitu. Terus habis itu kayak jadi kok kamu setuju sama pendapat aku? Enggak, kok aku nih diplomasi gitu, tapi di game-nya itu different. So the first thing that you must change if you do debate to MUN adalah change the way you rebuttal. Itu sih hati itu hal pertama ya. Karena kamu cara yang dibantu harus kayak yang, oh iya bagus idenya, tapi ya gitu. Kebayang? Itu sih hal pertama. Yang kedua adalah kalau di debate kan banyak public speakingnya banget. Which is kita ngomongin impromptu motion, kamu gak banyak usaha paper. Nah kalau di MUN itu harus research banget sih, karena harus data banget. Dan makanya di situ juga tekanin ke data. Karena data itu you cannot searching, you cannot googling. Tapi kalau MUN itu data driven banget. Jadi kalau kamu mau bilang, let's say, again deh, isunya Israel Palestine. Terus kamu bilang, oke, kita ingin bantuan kemanusiaan lagi, you must be with data. For example, kamu bisa bilang, oke, the current humanitarian assistance is only cover 30% of population of Palestine. We need more humanitarian assistance to cover at 60%. Data banget, gitu. Kebayang? Menjawab? Thank you. Oke, terima kasih. Soalnya Putra, kalau masih ada pertanyaan. 3, 2, 1. Nah itu. Oke. Oke, sebenarnya perkenalkan nama aku Restan dari Glasgow, Oxford. Dan kemarin aku sempat daftar MUN dari Tobi juga yang fully funded. Oh banyak ya daftar ya ke Tobi ya. Oke lanjut terus. Dan kalau misalnya daftar MUN itu kan kita harus serahin motek kan ya. Ya. Nah permasalahannya tuh kemarin itu aku kurang yakin sama motek yang aku bikin. Mungkin kalau boleh aku minta tipsnya untuk membuat motek. Oke, ini spesifik ke apa namanya? Ke modelnya untuk dapat scholarship ya. Ini yang kunciannya yang aku kasih tahu nih, ini by the way aku bocorin 2026 Januari kita bakal buka fully funded lagi ke Thailand. Oke, ini aku bocorin belakang layarnya yang nggak pernah aku bocorin kenapa aku ngasih scholarship ke anak-anak yang berangkat ke Thailand. Kunciannya adalah we focus on impact. Oke, jadi kalau kalian ngasih motivation letternya, kenapa mau ikut MUN? Karena aku ingin mencari pengalaman, karena aku ingin memenangkan kompetisi internasional. Semuanya sih guru peserta juga bilangnya kayak gitu. What you need to do, oke, aku mau ikut MUN ini karena di sekolah aku belum ada MUN club. Jadi aku mau bikin MUN club supaya lebih banyak orang yang ikut MUN. Itu impact, itu yang aku sebut impact. Kebayang gak? Oh, on the other hand, bisa. Kemarin aku cerita yang pesan aku itu aku kasih ke orang NTT. Kenapa? Dia mau bikin MUN di NTT.
ini adalah experience buat ngerasain gimana sih ambient internasional. Si need access to it, dia butuh akses itu. Aku kasih karena, oh this is very impactful gitu. Ketika dia pulang lagi, aku punya ekspektasi dia akan balik dan dia akan bikin ambient di NTT. Nah, jadi kalau punya background apa, itu kamu harus bikin impact. Dan kalau sebenarnya kamu datang dari Solo itu enak banget. Solo nggak punya MUN kan? Aku butuh pengalaman yang aku akan bikin MUN di Solo, aku akan bikin MUN di Seragen gitu. Seragen internasional MUN. Oke. Nah, gitu. Kebayang nggak? So the motivation letter itu ini tipsnya dari aku kalau yang nanti mau daftar fully fundednya Lubi. Tipsnya adalah jangan mikirin diri kalian sendiri doang. Kalau khusus buat scholarship fully funded itu aku nggak cuma butuh delegates yang bagus, itu satu hal. Tapi aku butuh delegates orang-orang yang punya impact atau punya at least secara impact minimal itu. Aku mau bikin MUN lah di daerah aku mau ngajarin adik-adik aku mau bikin MUN klub dan itu yang kita kasih gitu. Dan hasilnya kemarin yang Singapura MUN, mereka udah bikin MUN WK, ada yang satu ada Al-Azhar BSD, dia bikin MUN di sekolahnya untuk pertama kali, terus ya orang-orang itu ya teman-teman itu sedang proses, gitu kita bantuin juga, jadi kayak I'm happy with that karena mission aku adalah ya aku pengen semua orang lebih banyak kenal gitu. Makanya ketika kalian Pak Adi mengundang saya ke sini, Mas Fikri bisa nggak ke Solo gitu, masih di sini. Aku bilang oke, gas gitu. Aku nggak banyak nanya. Karena begitu aku di Solo, kayak aku langsung gas gitu. Mau kayak gimana jadwal kita aku geser semua ya kan. Aku ke sini. Menjawab? Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Putri, apa masih ada pertanyaan? 3, 2, 1. Oke, boleh ke depan. Jangan lupa nanti di follow @dob_id ya guys. Siap Kak. Mulai dari juga poster. Hello. First of all, my name is Nashua Aziza. You can call me Nashua. First, I just want to say I'm very curious about MUNs. I've been wanting to join an MUN since forever, but I'm too scared. I'm also in one team. I'm in one debate team with Kinsey, but I'm not as the great debater as her. And then you said it's not about debate; it's about finding a win-win solution, right? But I still don't understand the link between that win-win solution, our argument, with the diplomacy. Diplomacy means we're representing a country, right? Yeah. And maybe I would want you to elaborate more on that representative aspect and when it comes to conferencing. Like, I just want to know the whole field. Dia di lapangan of MUN conferences. So at least, even if I'm scared, I know what's going to happen. Okay, cool. Okay, so let's redefine once again what is diplomacy ya. So tadi itu diplomacy is finding the win-win solution. Itu tuh diplomasinya tuh di sana. Nah, diplomasi itu kebagi jadi dua. Kita bagi dikit ya, ada dua ya. Front-door diplomacy sama back-door diplomacy. Front-door diplomacy is the one yang kayak aku bilang tadi, dia sebatas kita pas ngomong, oh iya bagus sih idenya, tapi itu panas diplomasi. Kenapa ya? Karena ada teknik psikologinya di sana. Kita nggak pengen kayak menawarkan atau makan 100%. Yang pertama. Yang kedua adalah backdoor diplomasi. Backdoor diplomasi itu adalah yang terjadi di belakang-belakang layar. Just misalnya pas break. Jadi benar-benar kami itu sekitar situ. Pas break, ngobrol, ya kan. Tadi kamu ngajuin soal solusi itu kenapa sih? Oh iya, ide aku tuh begini. Tapi beda in English ya. Beda karena namanya itu harus full in English. Oh karena begini. Oh iya sih, betul sih. Tapi apa enggak begini? Mau nggak kita gabungin solusi kita? Jadi sama begini, jadi kita bisa satu blok nih, satu koalisi. Oke, boleh. Kita ajak satu juga kali ya, boleh ya. Makan yuk. Gitu. Nah itu baik untuk promosi. So dan itu secapai itu kan break yang kamu kayak, apalagi kalau kamu tipe yang introvert ya usah kamu wah gede banget. Oh extrovert mantap. Tapi kalau tipe yang introvert mungkin teman-teman yang lain mungkin akan gede banget. Cuma ya udah paling 2 hari itu habis itu kamu rehat. Intinya sih jadi secara singkat ada kelompok, ada background diplomasi. Kunciannya adalah cari blok sebanyak-banyaknya. Karena konsep
konsepnya benar-benar kayak DPR atau DPR nggak? Dewan Perwakilan Rakyat. Kan undang-undang yang lolos adalah yang votingnya terbanyak, bukan undang-undang terbaik. Undang-undang yang baik sama undang-undang yang lolos itu dua konsep yang berbeda. Oke, baik belum tentu lolos karena tidak ada dukung, gitu. Kalau misalnya kalau kepala di sini ya, terus aku bikin kebijakan, oke, hari besok kita semua start itu ke Singapura gratis dibayarin, gitu misalnya. Tapi tidak ada yang dukung, ya itu kan secara kebijakan baik ya. Tapi tidak ada yang dukung ya tidak juga. Dan terpaksa. Nah, pertanyaan adalah gimana bisa cari dukungannya? That's a different story. Just Again, everyone is thank you for the answer. That was incredible. Secondly, everyone is not representing their country, right? Let's say I'm representing the USA, but the actual problem is Palestine against Israel. What? Kayak apa gunanya aku sebagai representative of USA when I'm actually not devoting, but like preaching about my own ideas? Like I don't understand the link between that. Here's the thing. Jadi yang own idea-nya itu harus in line with the party stance. Jadi if you debate ada pro sama kontra, kamu ikutin stance-nya dia kan, kontra atau pro. Nah kalau US, dari kamu harus ikutin stance-nya US dan kamu kasih ide berdasarkan itu. For example, in issue of Israel Palestine, stance-nya US apa? Menurut kamu? They support Israel. Lebih tepat mereka support, mereka serang. Kenapa? Mereka punya kepentingan jualan senjata. Mereka jualan senjata itu 161 triliun tiap tahunnya. Itu sebagai ambil. Nah, sehingga USA asalnya ya, whatever happen, mereka akan gimana caranya Israel perang terus. Kalau nggak sama Palestina sama Irak, mereka dukung gitu. Kenapa? Karena di senjatanya di mereka, woi, cuma dulu gitu ya. Nah, kita harus tahu kepentingan itu gitu. Kalau misalnya Middle East, negara-negara Arab Saudi, Jordan, Yemen, stans mereka apa? Damai. Jadi ini ya stans mereka ya. Udahlah, gue nggak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah, pokoknya lu damai. Kenapa? Karena ancaman ya kalau pengen kamu ngasih ke gue. Kan Jordan kan banget tuh. Ya udah lagi. Jordan di sini, Palestina di sini, aku Israel dan aku tembak. Dia kalau tetap masakan dan kalau ke sini kan berabe juga kan gue-nya. Nah, jadi saya udah pokoknya apapun terserah kalian, gue damai. Gue siap solution sampai sekarang ke sana. Kebayang? Nah, jadi solusinya itu benar-benar akan tergantung pada kamu. Kalau Indonesia, aku berjuangnya garis mati Palestina gitu. Kenapa? Karena tadi dia nggak impact langsung, tapi dia impactnya dia punya kepentingan nasional, dia pemerintah itu kelihatan untuk Palestina. Nah, kan itu loh. Agak politis sih, memang satu tapi. Thank you so much. Maaf ya kalau agak teknis ya, karena teknis juga sih soalnya. Mantap tapi kan. Oke, cowok sekarang. Cowok kan ya. Ada masih mau tanya 1, 2, 3. Gak ada. Cewek tadi. 1, 2, 3 cewek ada mau tanya. Atau kalian masih mau tanya cukup? Sudah aman saya? Sudah nggak ada yang ditanyakan dalam hati pikiran? Aman ya? Oke. Terima kasih banyak Kak atas wawasan dan jawaban yang telah diberikan. Beri tepuk tangan lagi untuk Kak Fikri. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kami persilahkan Kak Lut, Kak Fikri untuk memberikan closing statement nih Kak buat teman-teman semuanya. Ya, oke. Teman-teman, balik lagi. Ini tuh sebuah awal berpeluang. MBA itu the easiest competition, the lowest barrier for you and jadi nggak usah takut dulu. Aku bahasa Indonesia belum bagus. Aku belum bagus. Papernya belum bagus. The thing is, belajar tetap perlu. Tapi ya mau dicoba harus terjun karena jam terbang nggak bisa bohong. Gitu ya. So setelah aku sebenarnya seperti quote tadi, tapi apa terjemahkan secara lebih gampang. CGR, Iqbal dan kawan-kawan pada zamannya pernah bilang, tak perlu tumbuh hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan.
IQ